Ramadan 1443 Hijriah, awal kebangkitan ekonomi umat, menjemput Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama. Spiritual Solution. Semoga kita bisa berbagi ilmu, pengalaman, dan solusi kehidupan, serta tips sukses dan problem solving melalui channel ini. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, memasuki Ramadan tahun ini, kita sangat prihatin. Kenaikan harga beberapa bahan makanan pokok menjelang Ramadan cukup meresahkan warga. Selain harga minyak goreng yang melangit, juga ada lonjakan pada harga telur ayam, gula pasir, dan daging ayam. Padahal saat ini daya beli masyarakat bawah sedang merosot. Banyak pekerja dari kelompok tersebut yang kehilangan penghasilan karena pemutusan hubungan kerja. Penurunan penghasilan juga dialami banyak masyarakat menengah bawah yang bergerak di sektor informal. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, kondisi ini berpotensi memperlebar jurang ketimpangan sosial di tengah masyarakat. Maka upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan mengentaskan kemiskinan haruslah menjadi fokus pemerintah. Pemerintah harus dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang luas sehingga masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan tetap sebagai sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan harian. Selain itu, masyarakat juga perlu inovatif dalam membantu meningkatkan ekonomi kaum marginal. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, sebagai orang beriman dan berakal, kita harus yakin Allah akan membimbing dan menolong umat Islam Nusantara agar bisa keluar dari keterpurukan ekonomi ini. Karena itu, tinggalkanlah segala perdebatan politik yang membuang waktu dan energi. Jangan sia-siakan umur untuk memperdebatkan hal-hal yang tidak berguna. Tinggalkan ilusi dan janji-janji politisi yang tak kunjung dipenuhi.
Sadarlah, perubahan hidup tidak datang dari pemerintah dan tidak berada di luar diri. Kunci perubahan itu ada di dalam diri kita sendiri. Untuk itu, sebagai muslim dan muslimah yang taat, mari kita sambut bulan Ramadan dengan rasa syukur dan harapan. Kehadiran bulan suci yang penuh berkah dan ampunan ini merupakan karunia yang sangat besar bagi kita. Tidak semua orang diberi kesempatan oleh Allah untuk menerima rahmat-Nya pada bulan Ramadan tahun ini. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Setiap tahun, umat Islam di seluruh Nusantara melaksanakan puasa Ramadan. Namun sayangnya, ibadah tahunan ini seolah menjadi ritual yang biasa-biasa saja. Ibadah selama Ramadan belum sepenuhnya memberi dampak positif dalam peningkatan kualitas hidup kaum muslim. Puasa Ramadan masih sebatas ibadah rutinitas formal, sehingga belum teraktualisasi menjadi ibadah substantif, transformatif, dan kontekstual. Ibadah Ramadan belum menghasilkan perubahan karakter dan kepribadian dari yang biasa-biasa saja menjadi manusia bertakwa. Karena itu, ibadahnya selama Ramadan belum membuahkan hasil optimal berupa perubahan kualitas hidup. Bahkan sebaliknya, tidak sedikit yang mengalami usai Ramadan hutang tumbuh, cicilan kredit bertambah. Karuan saja, ekonomi pun semakin sulit. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Melalui paparan ini, kami mengajak sobat-sobat yang berpuasa melakukan introspeksi dan evaluasi kritis terhadap pelaksanaan ibadah Ramadan tahun lalu. Kekurangan dan keunggulan ibadah tahun sebelumnya kita analisis dengan baik, sehingga kita dapat melakukan pemikiran reflektif. Seiring dengan itu, kita perlu menyiapkan program-program strategis untuk menjemput hikmah dan berkah Ramadan tahun ini. Berdasarkan hasil evaluasi itu, kita dapat membuat perencanaan matang tentang apa-apa saja yang harus diperbaiki, ditingkatkan, dan disempurnakan dalam Ramadan kali ini. Jangan sampai puasa kali ini hanya membuahkan perasaan lapar dan haus semata. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Ironis memang, jika umat Islam tidak bisa menjadikan Ramadan sebagai momentum kebangkitan dari keterpurukan ekonomi. Mungkinkah mereka belum paham bahwa Ramadan berarti pembakaran? Bisa berarti membakar lemak,
karena tetap bekerja dan berkeringat sekalipun sedang berlapar-lapar puasa. Dan bisa juga berarti membakar dosa yang menumpuk. Ramadan pun seharusnya membakar kebodohan dan kemalasan, sehingga puasa dapat membakar semangat kita untuk keluar dari keterpurukan. Seiring dengan itu, tumbuhlah keyakinan bahwa Allah selalu memberi solusi kepada hambanya yang tekun beribadah selama bulan Ramadan. Sehingga kita merdeka dari mental mengeluh dan mental peminta-minta. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Menurut guru mursyid kita, Allah yarham Haji Permana Sasrarogawa, jika kita mengeluh, maka kita akan merasakan 4 malapetaka, yaitu pertama, jiwa yang menderita. Kedua, fisik yang rapuh bahkan bertambah sakit. Ketiga, doa yang tidak terkabul. Keempat, kematian yang mengerikan. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Pintu langit dibuka selebar-lebarnya. Pada bulan yang diberkahi ini, Allah memberi kesempatan bagi seluruh umat Islam untuk mengubah kebiasaan dan meningkatkan kualitas hidupnya. Doa di bulan Ramadan lebih mulia dan lebih banyak peluang untuk dikabulkan. Dan Rabb-Mu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surat Al-Mu'min ayat 60. Pada bulan Ramadan, kita diberi peluang oleh Allah untuk berjumpa Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat istimewa. Istimewa karena di dalamnya terdapat kemuliaan dan keberkahan yang sungguh melimpah. Lailatul Qadar adalah satu-satunya malam yang dijelaskan secara khusus dalam satu surat Al-Quran, yakni surat Al-Qadar. Dalam surat ini, malam Lailatul Qadar disebut lebih baik dari 1000 bulan. Artinya, jika kita beribadah di malam Lailatul Qadar, maka pahalanya yang didapat lebih baik dari ibadah 1000 bulan. Sebagaimana hal itu ditegaskan Allah dalam firman-Nya. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabb-Nya untuk mengatur segala urusan. Quran
Surat Al-Qadar ayat 3 dan 4. Para malaikat dan malaikat Jibril pun turun ke bumi. Mereka mengamin doa umat Islam yang dipanjatkan di sepanjang malam itu hingga terbitnya fajar. Segala doa yang tidak diterima di waktu-waktu lain akan diterima di malam Lailatul Qadar. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Guru mursyid kita, Allah yarham Syekh Inyak Cubada, mengingatkan, pada malam tersebut Allah menentukan nasib seseorang pada periode 1 tahun mendatang. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan diri lahir batin untuk menjemput Lailatul Qadar. Para ulama mengidentikan Lailatul Qadar sering terjadi pada 10 malam ganjil terakhir Ramadan. Berikut ini upaya yang harus dilakukan untuk menjemput Lailatul Qadar. Pertama, luruskan niat. Kedua, minta maaf kepada orang sekitar. Ketiga, taubatan nasuha. Keempat, menjaga wudhu. Kelima, iktikaf di masjid. Keenam, tilawatil Quran. Ketujuh, qiyamul lail. Kedelapan, sedekah. Kesembilan, tiada waktu berlalu sia-sia kecuali banyak berzikir, istighfar, dan sholawat. Kesepuluh, berdoa dengan sungguh-sungguh, yakin, penuh harap. Demikianlah beberapa amalan yang perlu dilakukan untuk menjemput malam Lailatul Qadar. Kita dianjurkan untuk memaksimalkan ibadah kita dengan memperbanyak tadarus, berdoa, berzikir, salat sunnah, hingga iktikaf. Semoga Allah berkenan mempertemukan kita dengan malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah. Malam Qadar bukan hanya kesempatan untuk menerima limpahan berkah dari Allah, sekaligus momentum kebangkitan umat dari keterpurukan ekonomi. Semoga paparan ini dapat Anda jadikan sebagai wawasan baru yang dapat memotivasi Anda dalam memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.